suatu kebanggaan hari ini saya bisa berbagi sesuatu untuk kita semua. Bukan berarti saya lebih hebat, tidak ya, tapi saya juga masih belajar di dalam Tuhan tentunya ya. Kami punya SKA sama SDR, Sekolah Kuasa Allah, dan juga ada Sekolah Dunia Roh. 8 session ya, 8 modul. Satu modulnya kurang lebih sekitar 4-6 jam. Terkadang kurang lebih bisa sampai ke 8 jam ya. Nah, saudara, hari ini saya ingin berbagi sesuatu untuk kita semua yang dimana saya press dari SKA dengan SDR, dan saya mencoba untuk memberi nama adalah Practical Ministry Course atau kursus pelayanan praktis ya. Jadi ini sangat ekspres sekali. Saya berharap kurang lebih sekitar 4 pertemuan. Pertemuan hari ini adalah pertemuan pendahuluan atau intermezzo, tapi pendahuluan ini sangat penting sekali. Saya akan buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di ayat ke-12 jelas sekali bahwa untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Saya mau tanya, siapa orang-orang kudus? Saya mau katakan hari ini orang-orang kudus adalah saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Karena pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, kita dikuduskan. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang kudus. Kita diangkat menjadi anak Allah, bukan menjadi anak angkatnya Allah. Berbeda ini. Ya, kalau anak angkat, otoritasnya berbeda. Saudara dan saya pada waktu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, saudara dan saya diangkat menjadi anak Allah, yaitu saudara dan saya adalah anak Allah. Firman Tuhan bilang bahwa untuk memperlengkapi orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus ini statusnya harus sudah menjadi anak Allah. Kalau belum menjadi anak Allah, tidak pernah bisa dibilang orang kudus. Karena dia belum dikuduskan dalam kemuliaan Tuhan. Dia belum dikuduskan melalui darah Yesus dan kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Firman Tuhan bilang untuk memperlengkapi saudara dan saya bagi pekerjaan pelayanan. Yang kedua adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara dan saya hari ini sedang dipersiapkan sama Tuhan untuk melayani dan juga untuk membangun orang-orang agar bisa bergerak di dalam pelayanan-pelayanan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi ada 2 hal yang Tuhan siapkan saudara dan saya. Yang pertama adalah untuk pelayanan. Yang kedua adalah untuk membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus berbicara juga tentang ministry kita. Tubuh Kristus berbicara juga tentang gereja Tuhan. Tubuh Kristus juga berbicara juga tentang connecting kita, menjadi partnership kita dengan gereja-gereja, ministry-ministry, dengan persekutuan doa. Berarti saudara saya sedang dipersiapkan sama Tuhan untuk bisa melayani dan juga untuk bisa membangun tubuh Kristus. Nah, di ayat yang ke-11-nya dikatakan bahwa ada 5 jawatan. Setiap kita dipersiapkan sama Tuhan menjadi 5 jawatan yang ada. Ada yang hari ini menjadi gembala plus juga penginjil, ada yang hari ini pengajar plus juga dia nabi. Dia bisa ngajar, dia bisa nabi juga. Yang melakukan nanti adalah saudara dan saya. Jemaat yang aktif. Itu adalah jemaat yang nanti punya jabatan. Jabatannya bukan pendeta. Pendeta struktural dari gereja atau sinode. Itu adalah suatu pengangkatan. Tapi ada suatu jabatan, suatu peran yang nanti saudara dan saya akan mengalami peran itu. Maka itu kita harus diperlengkapi dulu. Yaitu nanti kita sebagai apa? Rasul, nabi, terus pengajar, pemberita Injil, yaitu evangelis, dan juga gembala. Minimal saudara dan saya ini menjadi penginjil. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Kita diperlengkapi nanti untuk memperlengkapi orang lain juga. Hari ini saya sedang memperlengkapi kita semua, tapi saya pun perlu dilengkapi juga. Jadi hari ini kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang lebih hebat. Semuanya itu untuk apa? Memperlengkapi. Namanya untuk memperlengkapi berarti pasti ada yang kurang.
Karena ada yang kurang, saya mau belajar. Saya mau belajar dan saya mau belajar terus. Karena ada yang kurang selalu. Meskipun seorang nabi yang hebat, rasul yang hebat, perlu dia belajar. Belajar kehidupan ini dari orang lain, mungkin yang paling kecil dan yang paling hina. Ayo hari ini yuk kita mau membuka hidup kita, membuka diri kita untuk kita mau belajar. Supaya kita punya hari ini dasar untuk kita bisa melayani Tuhan. Saudara, saya sedih sekali saya melihat bahwa orang-orang yang datang ke gereja, pulang tetap sama. Datang lumpuh ke gereja, pulangnya tetap lumpuh. Datang buta, pulang tetap buta. Datang pakai kursi roda, pulang pakai kursi roda. Di 2003, di 2004, semarah. Saya bilang maaf. Berarti ini gereja cuma entertainment doang. Kesembuhannya nggak ada, mujizatnya tidak ada. Pelayanannya mana? Belum lagi yang lain-lainnya. Datang ke gereja, kita ribut sama orang. Datang ke gereja, malah kita tambah stres. Pulangnya tetap kita nggak dapat apa-apa. 2004, saya berhenti pelayanan. Saya bilang maaf Tuhan. Kalau seperti gini, maaf. Ini pembodohan massal menurut saya. Ya kan? Pendeta pasti punya exit the jungle. Pak, kenapa kok dia tidak sembuh sih Pak? Kenapa kok dia nggak dapat mujizat? Pendeta cuma bilang satu, imannya kurang. Pas ditanya lagi, gimana Pak supaya imannya bagus Pak? Bingung juga dia. Belajar firman udah. Banyak hamba-hamba Tuhan juga yang maaf ada di kursi roda. Bukan imannya dia tidak ada. Tuhan sadarin saya. Dia tuntun saya untuk masuk ke dalam dunia kesembuhan dan juga dunia roh. Dunia roh saya baru mulai di tahun 2007. Dunia roh itu saya dibawa masuk sama Tuhan karena ada satu orang yang meninggal bunuh diri. 2004 saya masuk dalam pelayanan kuasa Allah, pelayanan mujizat yang luar biasa. Mujizat terjadi luar biasa karena Tuhan menerangkan sama saya bahwa Bartimeus buta, tidak pernah belajar iman. Pernah belajar Ibrani 11 ayat yang pertama? Enggak pernah. Tapi dia punya iman. Imannya tidak ada Pak. Itu berarti tidak selaras dengan apa yang diceritakan sama Alkitab tentang Bartimeus. Bartimeus tidak punya iman, tidak pernah belajar iman juga. Tapi hebatnya luar biasa pada waktu dia ketemu sama Yesus, imannya ada dan langsung bertumbuh. Terus luar biasa. Wanita 12 tahun pendarahan, tidak pernah belajar tentang iman, tapi imannya bertumbuh, mujizat terjadi. 38 tahun orang yang lumpuh di kolam Bethesda, belajar iman tidak pernah. Saat dia ketemu sama Yesus, terjadi mujizat. Berarti pertemuan sama Yesuslah yang membuat mujizat itu. Nah, ini hal yang luar biasa. Saya masuk dalam pelayanan kesembuhan, saya masuk dalam pelayanan mujizat. Saya juga belajar pengurapan, ngomong apa aja jadi. Kaki panjang pendek 5 cm bedanya. Live, tanpa pura-pura. Langsung dia bisa panjang lagi. Kanker tumor udah banyak sekali, luar biasa. Sampai pelayanan-pelayanan di dalam pelayanan dunia roh. Dunia roh yang pertama kali saya mengikut pendeta, namanya adalah pendeta David Chia, mungkin tahu. Itu adalah pendeta pelepasan. Bisa 1 jam, 2 jam, kadang-kadang 5 jam. Kuasa Tuhan ini mana? Saya pertanyakan hal itu. Udah lainin 2 jam, 3 jam. Dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar. Aku perintahkan keluar. Aku perintahkan keluar. Nggak keluar dia. Sampai akhirnya si setan kasihan. Kalau nggak bisa keluar, gua yang keluar deh. Dia keluar dengan kasihan sama kita. Kenapa? Karena udah 2-3 jam. Akhirnya apa? Dia keluar sendiri. Kenapa Pak? Kasihan dia. Saya belum makan, belum minum. Powernya nggak ada. Didoain, baca firman lagi, dibacain, ngamuk lagi, terus kita pegangin lagi. Kita bilang keluar. Dia bilang lu aja yang keluar. Setan bisa begitu bos. Nah di tahun-tahun itu Tuhan godok saya. Puji nama Tuhan. Hari ini kami punya khotbah, punya tema besar. Memang agak sombong sih temanya. Temanya pelayanan kuasa Allah, mau kesembuhan, mujizat, mau apapun juga, tidak pernah lebih daripada 5 menit. Tadinya mau 3 menit, cuman udahlah 5 menit aja. Kami melayani pelayanan pelepasan apapun juga, nggak lebih dari 5 menit. Pasti keluar. Kadang-kadang cuma one word saja. 1 kata saja. Pergi, dia langsung pergi. Nah itu ada apa? Nah di dalam pelayanan inilah saya mau berbagi sesuatu untuk kita semua. Matius 17 ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-21.
Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Aku sudah bawa ke murid-muridmu, tapi mereka nggak bisa menyembuhkan. Aku sudah bawa ke gereja. Aku sudah bawa ke pendeta A, pendeta B, ke pastor A, pastor B. Tapi mereka nggak bisa menyembuhkan. Kuasanya kok nggak ada. Padahal satu nama yang sama, yaitu Yesus. Si pendeta A bilang nama Yesus juga, pendeta B bilang nama Yesus, pendeta C juga bilang nama Yesus. Kenapa? Pertanyaannya, yang satu berhasil dan satu gagal. Ini suatu pertanyaan. Saya lanjutkan lagi. Ayat ke-17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat ke-18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan-setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi pada waktu Yesus menegur setan itu, saat itu juga setan masuk keluar. Pada waktu ditegur sama murid-muridnya, ada 12 murid. Murid yang pertama nggak berhasil. Murid yang kedua nggak berhasil. Tiba saatnya sama Yohanes. Yohanes bilang, udahlah Yakobus, Lukas, nggak bisa apa-apa loh. Dites lagi sama Yohanes. Yohanes pun tidak berhasil. Sampai ke Yudas tidak berhasil. Tapi pada saat Yesus berhasil, ini suatu tanda tanya besar. Ayat ke-19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi kamu. Ayat ke-21, ini yang penting sekali. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kuncinya adalah di ayat yang ke-21. Berarti ada doa dan juga ada puasa. Melalui ayat ini berarti ada yang bisa diusir melalui doa dan puasa. Ya, lihat ya. Ini berarti apa? Melalui apa? Doa dan puasa. Ada lagi satu jenis yang tidak perlu doa, tidak perlu puasa. Yang pertama, jenis ini tidak dapat pernah diusir, ya, tidak mungkin bisa diusir, mustahil kalau kita nggak doa dan nggak puasa. Berarti ada satu jenis lagi yang tanpa doa, tanpa puasa kita bisa usir pasti. Yang ketiga, hanya pakai doa. Ada yang keempat, dia pakai puasa aja. Jadi ada berapa? 4 jenis pasti. Jadi jenis yang pertama doa dan puasa. Jenis yang kedua tidak perlu doa, tidak perlu puasa, tapi perlu iman. Oke, ini dasar banget nih. Ini dasar melayani. Jadi ada 4 jenis. Pertanyaannya adalah, doa yang seperti apa, puasa yang seperti apa? Iman yang seperti apa, doa dan puasa yang seperti apa? Yang bisa untuk membangun pelayanan kita. Kalau kita berbicara iman, semua orang percaya sama Yesus, oke, dia beriman. Tapi iman yang seperti apa yang bisa untuk mengusir roh jahat itu? Doa yang seperti apa? Puasa yang seperti apa? Yang bisa luar biasa. Jesplong, itu yang seperti apa? Tentunya doa dan iman dan puasa yang seperti Yesus. Udah gak ada lagi yang lain. Berarti 3,5 tahun dalam perjalanan Yesus, saudara dan saya harus selidikin semuanya. Doa-doa yang powerful adalah doa-doa yang Yesus hantarkan. Berarti saudara dan saya harus punya doanya Yesus, puasanya Yesus, imannya Yesus. Indikator kita cuma Yesus. Barometer kita cuma Yesus. Navigator kita cuma Yesus. Doanya tidak seperti Yesus, tidak terjadi mujizat. Puasanya tidak seperti Yesus, tidak terjadi mujizat. Imannya tidak seperti Yesus, tidak jadi mujizat.
Berarti iman, doa, puasa harus selaras dengan firman, dengan Yesus. I'm a Jesus freak. Tergila-gila sama Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis perjalanan Yesus 3,5 tahun. Saya list mujizat Yesus. Saya belajarin bagaimana cara Yesus berhadapan dengan orang, bagaimana cara Yesus untuk ngomong sama orang, bagaimana agar mujizat itu terjadi. Sampai pada akhirnya saya menemukan Yesus banyak yang namanya adalah metode. Tapi lewat metode itu dia bentuk pola. Dan yang saya mau tampilkan hari ini adalah pola-pola kuasa Allah. Bagaimana hari ini orang yang mau kerasukan setan atau apapun juga, kata-katanya sama. Aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Yang satu nggak keluar, yang satu keluar. Kok beda? Yes, kenapa? Karena doanya, puasanya, imannya harus mirip dengan Yesus. Ini kunci nih. Kalau nggak mirip Pak, gimana Pak? Nggak terjadi mujizat. Mujizatnya apa? Kopong. Nanti akhirnya permainan entertainment. Nemplokin ke orang, rebah tuh gampang. Pertunjukan aja. Tapi nggak sungguh-sungguh. Karena di balik itu ada doa, ada puasa, ada iman juga yang harus sama dengan Yesus. Pak, saya harus bagaimana Pak? Berarti saudara saya harus nyontek dari Yesus. Udah nggak ada lagi. Harus ngopi, harus duplikat dengan Yesus. Coba lihat dulu yuk. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan meniru apa? Yang baik. Hari ini, saudara, supaya engkau bisa mendapatkan doa, puasa, dan iman seperti Yesus, saudara saya harus nyontek, harus niru. Niru sama siapa Pak? Niru sama Yesus. Ishak sama Yakub itu cerdik kalau menurut saya. Karena Ishak itu melihat Abraham sukses, Abraham diberkati Tuhan, dan dia flashback. Kapan saat-saat bapak saya diberkati Tuhan? Jadi gini, Abraham, Ishak, dan Yakub tidak pernah punya rumah. Ini adalah hidup pengembaraan. Nah, pada waktu dia ke suatu tempat, Abraham pasti panggil nama Tuhan dan dia buat mesbah. Dilihat sama si Ishak, bapak saya luar biasa sekali, diberkati Tuhan. Apa sih rahasianya? Dia intip. Rahasianya adalah ketika bapak saya pergi dari manapun juga, dia panggil nama Yesus dan dia apa? Bikin mesbah. Diikutinlah sama Ishak. Ishak diberkati Tuhan lagi. Diintip lagi sama yang namanya Yakub. Yakub lebih agresif. Dia bilang, apa yang menyebabkan bapak saya Ishak itu hebat? Diberkati Tuhan. Dan engkau saya yang namanya Abraham ini diberkati Tuhan. Dia intip. Setiap kali Ishak ke suatu tempat, Ishak membangun mesbahnya Tuhan. Yakub intip. Yakub berhasil. Ketika Yakub berhasil, bukannya dia bangun mesbah, tapi dia gali juga sumur. Ini hebatnya Yakub ini, cerdik sekali. Saudara saya mau punya pelayanan yang hebat. Kontak Yesus. Niru Yesus. Kalau nggak bisa. Saya niru Yesus. Tidak pernah ada lagi dan tidak pernah terulang lagi. Layanin orang yang kerasukan setan, berjeb-jeb. Doain orang, kanker, tumor atau apapun juga tidak sembuh, tidak akan terulang lagi. Kenapa? Karena kita nyontek pelayanan Yesus. Yang penyakit apapun juga sembuh. Doa, puasa, iman. Pak, puasanya apa Pak? Puasanya bukan hanya tidak makan, tidak minum. Itu adalah prosesi. Proses kita puasa. Yang saya mau tekankan hari ini, puasanya adalah pemurnian hati kita. Melalui apa? Pentahiran namanya. Itulah puasa. Pentahiran adalah pemberhentian kita di hadapan Tuhan, di mana kita mau membersihkan hidup kita dari semua yang lalu, masa yang lalu dan juga yang ada di dalam atas kita, leluhur kita. Inilah puasa. Namanya adalah puasa hati. Imannya juga beda. Enggak setiap orang bisa mengerti tentang iman. Meskipun dia belajar Ibrani 11 ayat yang pertama, iman yang sederhana. Saking sederhananya, ada profesor teologi yang nanya, kenapa kamu bisa mendefinisikan iman sesederhana mungkin? Saya bilang, ya, saya tidak perlu iman yang besar. Saya tidak perlu juga iman yang hebat. Saya tidak perlu juga iman yang bertumbuh luar biasa. Tapi saya hanya butuh satu, iman yang bisa menghasilkan kesembuhan dan juga mujizat buat saya.
Saya tidak peduli, dia mau besar, dia mau kecil, dia mau apapun juga, tapi iman itu harus punya manifestasi dalam hidup saya, dan saya alami iman itu. Ini yang penting. Nah, kita akan belajar. Pertama, kita akan bahas tentang doa. Doa di sini bukan doa minta. Kan saya udah bilang, doanya harus selaras dengan pelayanan yang namanya Yesus. Bagaimana cara Yesus berdoa? Langkah-langkah Yesus berdoa, ini penting buat kita. Kalau nggak, maaf, kita tidak akan pernah bisa melayani. Apalagi nanti kita akan menjadi konselor yang untuk melayani. Yesus pun nyontek sama Bapaknya. Yohanes 15 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Jadi gini, apa yang Yesus mau katakan itu tidak dari dirinya sendiri, tapi dari Bapaknya. Dia copy dari Bapaknya. Bapaknya suruh A, dia ngucapin A. Bapaknya suruh B, dia ngucapin B. Bapaknya suruh C, dia ngucapin C. Dia copy dari Bapaknya. Apa yang Bapaknya lakukan, apa yang Bapaknya perintahkan, apa yang Bapaknya katakan, diambil semuanya sama Yesus. Dilakukan semuanya. Berhasil. Ini namanya copy. Sama persis. Pelayanan Yesus harus Anda copy. Kasih Yesus harus Anda copy. Kesabaran Yesus harus Anda copy. Kalau Anda nggak copy, kesabaran Yesus nggak bisa. Nah itu Roma 8 ayat 29. Ini menjadikan tema besar saya dalam hidup saya juga. Menjadi serupa segambar dengan gambaran anak yang itu Yesus. Saudara saya harus menjadi serupa dengan Yesus. Ada orang-orang yang bilang, Pak, jangan cuma ngomong doang, Pak. Susah itu menjadi seperti Yesus. Kalau susah tidak ada ayatnya. Ada ayatnya Roma 8 ayat ke-29. Berarti bisa kita alami. Kalau nggak, hapus aja ayat itu. Saudara saya harus menjadi serupa dan sekapa dengan Yesus. Sampai pada akhirnya nanti, saudara saya tidak pernah tahu bedanya engkau dengan Yesus. Karena engkau saudara kembar, mirip sekali. Kesabarannya, kelemah lembutannya, pelayanannya, mujizatnya mirip sekali sama Yesus. Kau harus tahu bahwa engkau dijadikan sama Allah harus mirip dengan Yesus. Tidak boleh yang lain. Dan saya akan masuk di dalam yang pertama, yaitu adalah doa. Ada orang yang sakit misalnya. Jadi sini nih dia orang yang sakit. Kanker ya. Doanya gimana? Agar mujizatnya terjadi. Kesembuhan terjadi. Coba, gimana? Apa-apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Bapak Budi. Ya. Sembuhkan penyakit Bapak Budi. Terus? Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah. Ya. Yang lain. Coba. Pada malam hari ini kami berdoa untuk Pak Budi yang sedang sakit kanker. Di dalam nama Yesus, biarlah Bapa Engkau tahirkan penyakitnya. Di dalam nama Yesus, keluar segala sakit penyakitnya. Haleluya, amin. Iya. Ya, bagus, luar biasa. Yang lain, coba. Dalam nama Yesus, sakit Pak Budi disembuhkan. Puji nama Tuhan. Ya. Saya terlalu yakin bahwa 3 yang tadi dicontohkan tidak ada yang salah. Tapi saya mau pastikan mujizat tidak mungkin terjadi. 1000%. Coba lagi. Nah ini dia nih. Coba, ayo. Coba. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan penyakit kanker di dalam tubuh Pak Budi keluar. Tanya dulu, penyakit kankernya di mana? Kankernya di sini. Macam-macam Kanker usus. Oke. Tolong doain. Sudah stadium 4 ini, 4,5 ini. Tolong doain. Ayo. Coba. Doanya gimana? Baik, ayo kita berdoa Pak Budi dengan iman percaya bahwa kesembuhan terjadi atas Pak Budi. Silahkan jamah bagian penyakit yang kena kanker. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mujizat ini terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini pun penyakit kanker Pak Budi telah sembuh, keluar. Pak Budi sehat dan Pak Budi baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pak Budi itu lari tuh. Coba, siapa lagi? Ini ada Pak Budi lagi sakit kanker. Tolong didoain, Pak Chandra. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus,
semua penyakit yang ada di dalam tubuh Pak Budi akan disembuhkan oleh-Mu. Ya. Amin. Saudara, doanya gak ada yang salah 6-6-nya. Tapi saya memastikan nggak terjadi mujizat. 1000%. Pak, karena kurangnya bukan. Ini bukan masalah keyakinan. Pak, kalau doanya bagaimana, Pak? Kanker aku perintahkan keluar semula. Gak bisa. Karena doanya tidak berpola, tetapi cuman bermetode namanya. Metode yang digunakan sama Yesus untuk case saat itu juga, tapi tidak bisa untuk semua case. Pak, kalau doanya gini bagaimana, Pak? Bapa di sorga, yang aku panggil di dalam nama Yesus, kasihanilah Pak Budi itu. Sembuhkanlah dia, bebaskanlah dia, lepaskanlah dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nggak sembuh. 1000% Pak, 1000. Saya tambahin 1. 1001%. Kenapa? Sebelum Anda doa, harus beresin dulu Pak Budi. Jadi yang pertama apa? Yang pertama saya kasih tahu. Sebelum saudara dan saya doain orang ini di ICU atau apapun juga, entah kalau untuk di ICU ada lagi satu namanya adalah kuasa perwakilan. Itu ada modulnya lagi tuh, kuasa perwakilan. Itu bisa membuat orang di ICU merem jadi melek lagi. Tidak bisa tidak, pasti melek. Mau yang dia udah pipa waktu didoain tuh langsung melek deh. Ada caranya. Dia harus lakukan pemberesan yang namanya adalah pola. 5 pola ini aja, ini luar biasa. Kenapa saya bilang tidak mungkin sembuh? Karena doanya tidak pakai pola. Doanya harus punya pola adalah salib. Salib ini kiri dan kanan, atas dan bawah. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah manusia atau sesama. Kenapa saya bilang mujizat itu tidak akan terjadi? Karena firman Tuhan bilang. Coba lihat dulu yuk ayatnya yuk. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan antara kamu dengan Allahmu, jadi ada sesuatu yang terpisah. Pasti doa-doa kita yang kita lakukan terpisah otomatis. Firman Tuhan bilang, segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Berarti apa? Ada dosa dan ada kesalahan yang belum diselesaikan. Berarti yang pertama harus minta ampun atas dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan. Ini udah lengkap lah. Mau doanya sebagus apapun juga. Bapak, sakit apa? Kanker. Aku perintahkan kanker keluar. Nggak terjadi mujizat. Kenapa? Karena dosanya belum selesai. No. Firman Tuhan bilang, yang membuat aku tidak bisa membantu kamu, yang membuat aku tidak bisa menyembuhkan kamu, memberikan kamu mujizat adalah dosamu dan kesalahanmu. Yang pertama harus apa? Minta ampun. Tuntun hidupnya untuk apa? Minta ampun di hadapan Tuhan. Itu penting buat kita. Ini pola yang pertama. Lewat sini aja sebenarnya banyak modul-modulnya lagi yang lain. Ini yang praktis saja. Yang kedua Pak, salibnya ada di kiri sama di kanan. Mengampuni orang yang bersalah atau yang berdosa. Tanpa ini Pak, nggak bisa. Dia udah ngakuin loh Pak, kesalahan dia sama Tuhan. Benar-benar dia udah ngakuin Pak, dia menyesal total semuanya Pak. Tapi dia nggak mengampuni, kagak bisa. Matius 5 ayat ke-23 sampai ayat ke-24. Dan ini kan firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Mau terima kesembuhan berarti mau terima mujizat dia. Mau terima mujizat berarti dia ada di dalam areanya Tuhan, di dalam coveringnya Tuhan, di dalam konektornya Tuhan. Tapi mengampuni kagak mau, gak bisa. Yang pertama minta ampun atas semua kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang tadi lakukan. Yang kedua, harus apa? Mengampuni. Saya mengampuni kepada siapapun juga yang bersalah atas hidup saya, yang mengecewakan saya,
yang membuat saya seperti hari ini, saya ampuni mereka. Yang ketiga, menerima Yesus kembali secara spesifik. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup itu di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihatlah aku berdiri di buka pintu dan mengetuk, dan barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Aku akan mendapatkan dia dan akan makan bersama-sama dengan dia. Ini adalah menerima Yesus. Biasanya orang menerima Yesus tuh, orang ini akan bilang, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkaryalah dalam hidup saya. Dalam nama haleluya, amin. Betul nggak? Nggak salah. Tapi ada yang kurang. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat adalah menerima Tuhan supaya apa? Supaya saudara dan saya punya agama dan tidak ateis. Saya orang bertuhan, maka itu Anda terima dia sebagai Tuhan. Yang kedua, sebagai Juru Selamat. Juru Selamat berarti jago atau pinter, hebat dalam menyelamatkan. Juru mudi, dia jago mudi. Juru masak, jago masak dia. Nah, Juru Selamat berarti Yesus jalan kebenaran itu. Tapi kurang ini. Kenapa saya bilang kurang? Karena pada waktu kita sakit, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya sakit Tuhan. Sembuhkan saya Tuhan. Kita terima Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sebagai penyembuh. Area kesembuhannya beda. Saudara dan saya harus undang dia kembali untuk dia menjadi penyembuh. Maka itu ada yang kurang. Di sini ditambahkan penyembuh. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya perlu mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya. Saya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Berarti Anda perlu mujizat. Kalau perlu mujizat berarti Anda harus terima Yesus yang melakukan mujizat. Ada orang yang kerasukan. Wah, kita bebasin dia, kita lepasin dia setengah mati. Dalam nama Yesus aku perintahkan keluar supaya nggak bisa. Kenapa? Karena orang ini belum menerima Yesus sebagai pembebas buat dia. Kalau dia sudah menerima Yesus sebagai pembebas, berarti Yesus punya area untuk ngebebasin dia, ngelepasin dia. Aku menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Berarti Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak spesifik kita. Dia harus menjadi penyembuh, pembebas, pelepas, yang melakukan mujizat dalam hidup kita. Ada 7 akulah dalam Injil. Yang pertama, akulah roti hidup. Berarti Yesus harus menjadi apa? Berkat buat kita. Akulah terang dunia. Berarti Yesus harus menjadi apa? Terang buat kita. Terima dia sebagai terang dunia. Banyak orang yang maaf loh, terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi tidak terima Yesus sebagai terang. Hidupnya nggak mau diterangi. Kalau dia udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan terang dunia, hidupnya pasti penuh dengan cahaya kemuliaan. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Tuhan, saya terima Engkau Tuhan sebagai gembala buat saya. Supaya apa? Saudara saya dituntun. Kalau enggak, Anda pasti brutal. Anda pasti pemberontak. Anda sudah terima dia sebagai gembala. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah pokok anggur yang benar. Yuk hari ini yuk, kita mau terima Yesus kembali. Yang ketiga, polanya adalah menerima Yesus kembali. Sebagai apa? Tuhan, Juru Selamat, Raja, Kekasih, Penyelamat, Pembebas, Pelepas, yang melakukan mujizat dalam hidup saya. Lengkap itu semuanya. 3 ini aja. Tidak usah banyak-banyak. Mesti terjadi mujizat. Tidak bisa tidak. Yang keempat, yang kelima ada lagi. Pak, kalau saya cuma 1 doang Pak, menerima Yesus doang Pak, enggak. Kalau saya minta ampun iya Pak, mengampuni enggak Pak, menerima Yesus oke Pak, enggak bisa. Harus urut. Dan saya punya sampai 22 pola. Di buku saya ada 12 pola. Masih adakah mujizat itu? Ntar cari di Gramedia. Ada 12 pola. 18 pola saya update. 22 pola ada di otak saya. Mesti terjadi mujizat. Tidak bisa tidak. Biasanya saya melayani itu begini. Hari ini kita belajar praktis. Saya layani. Oh ada sakit apa? Susah tidur. Oke ya. Susah tidur. Oke ya. Oke ya. Kita coba 3 pola. Nah ini ntar akan ada lagi mendeteksi atau mendiagnosa setiap masalah yang ada. Nah cuman ini saya mau terangkan bagaimana pola pelayanan kuasa Allah ini harus ada dulu. Kalau saya langsung doakan, terus saya doa ini begini nih. Dalam nama Tuhan Yesus,
Aku perintahkan semua roh yang menyebabkan objek cuan susah tidur, aku perintahkan pergi. Percuma, nggak bisa. Pak, doanya yang agak lembut lah Pak, boleh lembut. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur juga untuk kehidupan objek cuan Tuhan. Anugerah Tuhan sempurna atas hidup dia. Terus yang penuh kasih, tolonglah objek Tuhan. Dia nggak bisa tidur Tuhan. Hamba tahu Tuhan susah banget Tuhan bahwa tidak bisa tidur Tuhan. Tolong dia Tuhan. Haleluya. Nggak mungkin terjadi mujizat. Nggak mungkin, 1000%. Harus bagaimana? Seperti itu. Coba, objek Tuhan susah tidur kan? Oke, yuk ikutin doa-doa saya yuk. Apa yang saya ucapkan, ikutin ya. Coba bilang, Tuhan Yesus, saya minta ampun atas semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah saya lakukan. Dari saya lahir sampai saya mati, saya mengakuinya, saya menyesalinya. Ampunilah semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah saya lakukan. Dalam nama Yesus. Nah, saudara lihat ya, yang saya bilang, saya minta ampun. Dia yang bilang, dia minta ampun atas semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah dia lakukan. Dari dia lahir sampai dia mati, lengkap semua. Setelah dia tahu bahwa dia punya dosa dari lahir sampai mati, dia harus ada kata namanya adalah menyesal. Pak, kalau nggak menyesal Pak gimana Pak? Enggak, kurang. Habis menyesalinya harus apa? Ampunilah. Banyak orang mengakui tapi tidak pernah menyesal. Maka itu dia berbuat lagi. Jadi kalau dia tidak menyesal bagaimana Pak? Nol. Nggak bisa. Jadi dia harus apa? Saya minta ampun atas semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah saya lakukan. Dari saya lahir sampai hari ini dan sampai saya mati. Saya menyesalinya dan saya minta ampun di hadapan Tuhan. Oke, kita ulangin ya. Coba yuk. Bilang yuk, Tuhan Yesus, saya minta ampun atas semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah saya lakukan dari saya lahir sampai hari ini, sampai saya mati. Saya menyesalinya. Saya minta ampun di hadapan Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah saya lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga saya mengampuni siapa saja yang bersalah atas hidup saya, yang mengecewakan, yang menyakiti, yang membuat saya seperti hari ini. Saya mengampuni mereka semua. Entah itu kedua orang tua saya, mama saya, papa saya, leluhur saya, orang-orang yang ada di sekeliling saya, saudara saya, teman-teman saya, bahkan musuh-musuh saya. Saya mengampuni mereka semua. Dan saya memberkati mereka semua, termasuk musuh-musuh saya. Dalam nama Yesus. Saya mengampuni siapa saja. Kalau nggak ada Pak, nggak bisa. Saya mengampuni semua orang, siapa saja, tanpa kecuali. Yang pasti dia orang. Kalau binatang tidak perlu diampuni. Siapa saja saya ampuni. Yang menyakiti saya, mengecewakan, yang membuat saya seperti hari ini. Mungkin hari ini kita gagal, mungkin hari ini kita bangkrut, mungkin hari ini kita sakit gara-gara orang itu. Mungkin kita disantet atau dipelet atau diguna-guna atau apapun juga. Kita harus bilang, saya mengampuni semua orang tanpa kecuali. Spesifikin lagi, entah itu yang dilakukan sama siapa. Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Yang kedua adalah sanak famili kita, teman, kerabat, kakak, adik, dan lain-lain semuanya. Yang terakhir, musuh-musuh kita. Kalau nggak Pak, nggak bisa. Nggak mungkin. 1000%. Ini pola udah 18 tahun. Nggak mungkin meleset. Orang ICU bisa bangkit karena pola ini. Jebol satu nggak bisa. Saya punya 22 pola. Tapi maaf, jebol satu, 0. Nggak bisa. Dia harus lakuin semuanya, pola-pola ini.
Mengampuni orang yang bersalah dan yang berdosa. Itu penting. Yang ketiga, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya minta ampun saya minta ampun atas semua dosa, atas semua kesalahan, kesalahan, pelanggaran, pelanggaran, kejahatan yang telah saya lakukan yang saya telah dari saya lahir lakukan sampai hari ini, sampai saya mati. sampai saya mati. Saya menyesalinya. Saya menyesali. Ampunilah semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah saya lakukan. Yang saya telah Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. saya juga mengampuni Saya juga mengampuni siapa saja siapa yang bersalah atas hidup saya, yang mengecewakan, yang mengecewakan, yang menyakiti, menyakiti, yang membuat saya yang membuat saya seperti hari ini. Saya mengampuni mereka Saya semua mengampuni mereka semua. di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Entah Yesus. itu yang dilakukan oleh kedua orang tua saya, oleh kedua orang tua oleh saya, mama, oleh oleh papa, oleh Bapa, oleh saudara-saudara saya, oleh saudara saya, sanak famili saya, anak famili saya, kakak saya, adik saya, adik saya, rekan-rekan saya, rekan saya, teman-teman saya. teman-teman saya. Saya mengampuni mereka semua. Saya mengampuni juga Saya mengampuni musuh-musuh saya, musuh-musuh orang-orang saya, yang berniat jahat yang berniat dalam jahat hidup saya. dalam hidup saya. Saya mengampuni mereka semua. Saya mengampuni Dan mereka. saat ini Dan saat saya ini, memberkati saya memberkati mereka semua. mereka. Saya memberkati Saya memberkati musuh-musuh saya musuh-musuh saya. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini saya membuka hati saya Saya membuka hati dan saya. hidup saya Dan hidup saya. lebar-lebar. Lebar-lebar. Saya ingin undang Tuhan Yesus Saya ingin undang Tuhan Yesus untuk masuk kembali untuk masuk dalam kembali hidup saya, dalam hidup saya. untuk menjadi Tuhan, Untuk menjadi Juru Tuhan, Selamat, Juru Selamat, Raja, Raja, Kekasih, Kekasih, Penyelamat, Penyelamat, Pembebas, Pelepas, Pelepas, yang melakukan mujizat melakukan dalam hidup saya, dalam hidup saya. di dalam nama Tuhan di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, saya menerima Yesus kembali menjadi Tuhan, Juru Selamat, Raja, Kekasih, Penyelamat, Pembebas, Pelepas, yang melakukan mujizat dalam hidup saya. Saya spesifikin lagi. Banyak Kak? Oh banyak. Karena saya nanya, Om Tekwan sakit apa? Susah tidur. Berarti harus ngebebasin dia dari tidur. Berarti saya harus terima Yesus menjadi pembebas buat dia. Kalau sebagai Tuhan pasti. Kan bukan ateis kan? Ya kan? Bukan ateis. Jadi udah jelas dia terima Yesus. Dia terima sebagai Tuhan. Tapi belum dia sebagai pembebas. Kalau kita tidak menerima Yesus kembali menjadi pembebas. Setelah itu Pak, bagaimana Pak? Setelah itu langsung masuk ke dalam kontennya. Kontennya apa? Kontennya adalah Om Tekwan sakit apa? Susah tidur. Saat saya udah doain ini, 1, 2, 3, 4, 5, aku misalnya ada yang punya misalnya sampai 22 pohon ini udah didoakan nih semuanya kan. Nah, tapi harus ada dua hal yang penting ini. Ini adalah untuk konten, untuk masuk ke dalamnya supaya apa? Mujizat kesembuhan terjadi dalam hidupnya dia. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Dan firman Tuhan bilang, lalu setan-setan itu pergi memohon kepada Yesus. Untuk apa? Supaya Yesus jangan memerintahkan mereka untuk masuk ke jurang maut. Berarti setan-setan itu takut sekali dengan perintah. Saya mau kasih tahu, setan-setan ini takut sekali, penyakit ini takut sekali, roh-roh jahat ini takut sekali, roh-roh najis ini takut sekali, roh-roh kotor ini takut sekali kepada perintah. Kalau saya doakannya begini, bagaimana Pak? Habis udah 1, 2, 3. Tuhan yang penuh kasih. Hari ini Tuhan, sembuhkanlah dia. Supaya dia bisa tidur kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada problem dalam hidupnya dia Tuhan. Dan dia bisa tidur nyenyak Tuhan. Memberkati hidupnya Pak Tekwan. Dalam nama Haleluya, amin. Itu kontennya kagak masuk. Kenapa kagak masuk? Karena perintahnya nggak ada. Kan kita harus perintahin dia supaya dia bisa tidur. Jadi harus apa? Diperintahkan. Setan ini takut sama perintah. Kalau kita sudah memberikan perintah, dia lakukan. Saya bisa tidak? Nah itu nanti akan ada namanya membatalkan perintah. Setan itu bisa diperintahkan sama kita, tapi sebelum dia diperintahkan sama kita, ada perintah yang lain yang perlu dibatalkan. Ntar ada sesinya lagi tuh. Aku membatalkan perintah dari setan, kuasa gelap atau apapun juga. Jadi itu ada main perintah.
Jadi kita harus perintahkan. Aku perintahkan susah tidur, aku perintahkan pergi. Bukan kita bilang, Tuhan, aku berdoa, kasihanlah Tuhan dengan konteks Tuhan. Tuhan angkatlah supaya dia bisa tidur kembali. Harus Anda perintahkan. Udah kenapa? Aku perintahkan susah tidur, matanya melek terus, aku perintahkan pergi semuanya. Dalam nama Yesus. Yang kedua adalah memberikan perintah agar jangan kembali lagi. Banyak orang Kristen hari ini doain orang, aku perintahkan setan kuasa gelap dalam bentuk apa itu, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus Tuhan. Saat itu dia pergi, besok itu balik lagi. Setan itu dengar perintah, apalagi pada waktu dia sudah takut. Orang lagi the battle, ya, salah satu kalah, yang kalah kita suruh maaf, ngapain aja dia mau pasti. Kenapa? Karena dia sudah kalah. Begitu juga dengan setan, sakit penyakit. Pada waktu dia sudah kalah, dia harus dengar perintah kita. Perintahnya apa? Perintahnya adalah jangan kembali lagi. Markus 9 ayat ke-25. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, yang menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau, roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Kurang, banyak orang Kristen kurangnya apa? Jangan memasukinya lagi. Hai roh yang menyebabkan orang ini susah tidur, aku memerintahkan engkau keluar daripada orang ini dan jangan memasukinya lagi. Susah tidur itu dibuat sama roh. Ini contoh di dalam ayat firman Tuhan adalah roh ini yang menyebabkan jadi bisu sama tuli. Kita akan ulangin ya doa yang benar-benarnya ya. Oke, yuk kita doa yuk. Coba ya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya minta ampun saya minta ampun atas semua dosa, atas semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah saya lakukan yang saya telah lakukan dari saya lahir dari saya lahir sampai hari ini, sampai saya mati. Saya minta ampun di hadapan Tuhan Yesus. Saya menyesalinya. Ampunilah semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah saya lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga saya mengampuni siapa saja yang bersalah atas hidup saya, yang membuat hidup saya seperti hari ini, yang mengecewakan, yang menyakiti saya. Entah itu kedua orang tua saya, papa mama, adik-adik saya, kakak-kakak saya, atau orang lain, siapapun dia, saya mengampuni mereka semua. Termasuk saya mengampuni juga musuh-musuh saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati musuh-musuh saya. Saya memberkati orang-orang yang sudah tidak ada bersama-sama dengan saya, yang menyakiti saya, yang melukai saya. Saya memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini saya ingin mengundang kembali Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup saya. Jadilah Tuhan, Juru Selamat, Raja, Kekasih, Penyelamat, Pembebas, Pelepas, yang melakukan mujizat dalam hidup saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidup saya, kuasai saya, berkaryalah atas hidup saya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga saya memberikan hak dan otoritas kepada Tuhan Yesus, Bapa di sorga, Roh Kudus, dan hamba-hamba Tuhan yang berada di BLCC untuk menyembuhkan saya, membebaskan saya, melepaskan saya dari semua keterikatan dengan kuasa gelap, dengan orang-orang mati, dengan roh maut, atau apapun juga. Saya memberikan hak dan otoritas penuh di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga Tuhan, saya membuka pintu buat keluar setiap kuasa gelap dalam bentuk apapun juga yang sudah keluar dalam hidup saya. Saya tutup pintu masuknya, saya buka pintu keluarnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
Hari ini saya percaya Tuhan menyembuhkan, membebaskan saya dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala ikatan, kuasa gelap dalam bentuk apapun juga, termasuk roh-roh orang mati, roh-roh maut, roh-roh kecelakaan atas hidup saya, dalam bentuk apapun juga, saya perintahkan pergi dan tidak boleh kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga saya memerintahkan setiap roh yang menyebabkan saya sulit tidur, saya tidak bisa tidur, saya perintahkan pergi dan tidak boleh kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sehat, saya sempurna tubuh, jiwa, dan roh saya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, habis dari sini biasanya saya doain lagi, tapi dia tidak usah ucapin. Nah, itu ntar akan ada lagi sessionnya lagi, ntar bagaimana mendiagnosa. Ntar kita bisa tahu ntar akan ada apa dan lain-lain. Nah, itulah ntar yang bergerak adalah karunia Roh Kudus. Nah, masing-masing orang beda-beda ntar karunia Roh Kudus. Nanti kita akan doakan, entah itu nanti kita dapat penglihatan, entah itu kita dapat apapun juga dan lain-lain. Sampai yang tadi dia udah tangking, roh yang menyebabkan dia sulit tidur, kita doakan lagi, tapi kita doakan menuju pada roh itu. Menuju pada roh itu kita bilang, aku perintahkan roh yang menyebabkan Om Tek Tuhan sulit untuk tidur, aku perintahkan pergi dan tidak boleh kembali lagi dalam nama Yesus. Kunci langsung pakai dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Om Tek Tuhan, thank you. Makasih. Itu adalah hal-hal praktis. Sebenarnya sangat banyak sekali yang saya mau sharekan, tapi berhubung waktu yang ada yang tidak memungkinkan buat kita, setidak-tidaknya kita bisa mendapatkan sesuatu. Hari ini ada pola. Yang terakhir sebelum tutup, bagaimana kalau kita berdoa di ICU dan orangnya tidak sadar? Udah kagak sadar Pak 5 hari Pak. Bagaimana caranya supaya orang itu pakai pola? Kita doakan pakai pola. Caranya bagaimana? Nah, kuasa perwakilan. Kerasukan juga sama. Kan kalau kerasukan kan, tak dulu, saya mau doain kamu pakai pola. Ngomong dulu ya. Tuhan Yesus, saya minta ampun. Apaan lo Tuhan Yesus lo? Bagaimana? Kuasa perwakilan. Matius 8 ayat 6 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sedang menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan. Yesus bilang bahwa aku akan datang menyembuhkan dia. Tapi si perwira itu jawab, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Inilah kuasa perwakilan namanya. Nah, bagaimana Pak caranya Pak? Pada waktu ada orang yang ada di ICU yang terbaring, kalau saya tanya yang pertama kali yang penting buat saya, namanya siapa? Pak, kalau tanpa nama Pak, tanpa nama bisa, tapi kurang harus ada namanya. Kalau bisa nama lengkap, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mewakilkan Bapak Supriyanto Joko misalnya. Untuk apa? Minta ampun di hadapan Tuhan, mengampuni dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi kita bilang kuasa perwakilan ini adalah aku mewakili Pak Joko Supriyanto. Aku minta ampun di hadapan Tuhan, mengampuni orang yang bersalah. Yang ketiga, menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat hidup. Inilah kuasa perwakilan. Maka itu saya kalau di ICU datang nanya dulu, namanya itu siapa? Pegang dulu kakinya. Nah, lewat pegang kaki di sini main pola. Orang dia kok pes antri kok diem aja ya. Lagi main pola. Dalam hatinya saya, Tuhan Yesus provokasi hari ini aku mewakili Bapak Supriyanto, minta ampun di hadapan Tuhan atas semua kesalahan pelanggaran yang telah aku lakukan. Kenapa yang telah aku lakukan bukan yang telah Bapak Supriyanto lakukan? Karena kita sudah mewakili. Pertama kali kita udah bilang, aku mewakili Bapak Supriyanto minta ampun di hadapan Tuhan atas semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah aku lakukan. Dari aku lahir sampai aku mati dan lain-lain semuanya.
Saat pada waktu kita bilang saya mewakilkan, saat itu kita nggak usah bilang Supriyanto lagi. Apa? Bilang ke saya. Karena saya sudah mewakilkan Supriyanto. Mainin pola. Selesai mainin pola, baru ke konten. Kontennya apa? Setiap roh yang menyebabkan orang ini lumpuh, stroke, tidak sadarkan diri, aku perintahkan, diperintahkan semuanya. Pergi. Hati-hati. Dan tidak boleh kembali lagi. Dikunci langsung. Cuk. Maka itu kami kalau layanin orang yang kerasukan, saat itu kerasukan, detik itu kerasukan, dia bebas selamanya. Pada waktu kita udah bebas semuanya. Nanti belajar lagi ilmu kejiwaan. Ntar ada sessionnya, namanya adalah permainan jiwa. Membedakan yang namanya kejiwaan sama kerasukan roh. Saya belajar sama seorang namanya Julianto Simanjuntak. Saya tidak pernah tahu dia siapa, tapi yang pasti dia penginjil desa. Bukunya udah kuno banget. Itu udah tahun berapa ya? 80-an. Sebelum itu saya buka, saya belajar lagi. Namanya ada permainan jiwa. Nah, kuasa gelap itu nanti juga bisa masuk ke dalam jiwa orang. Itu namanya bersembunyi. Ini penting buat kita agar tahu permainan jiwa sama permainan roh. Kalau permainan jiwa, maaf, kalau Anda punya waktu banyak nggak apa-apa, ya kan? Aku perintahkan pergi, hehehe, nggak pergi, gila itu. Itu permainan jiwa. Entar dia nangis, hehehe, gila. Itu permainan jiwa, nanti harus bisa dibedakan. Ada entar nantinya. Tapi yang pasti, saudara, ada kuasa perwakilan. Yang kedua, hati-hati dengan permainan jiwa. Tadinya kita melayani membebaskan 1 jam, ini kita enggak. Cuman 3 menit lah. Saya pernah diuji di jam 3 pagi waktu saya pelayanan di Bandung, saudara. Ada orang yang kerasukan panggil saya, karena memang waktu saat itu saya lagi melayani. Waktu itu kita lagi ada KKR, ya, saya datang jam 3 pagi, lagi dilayani tuh sama hamba Tuhannya. Ya udahlah, saya diam aja dulu lah. Terus saya lihat, kok banyak bawang, garam, ada bawang, garam, ya kan. Saya bilang kalau ada cabai diulang jadi sambal enak ini. Ada gunting, ada peniti. Hamba Tuhan itu datang dari suatu gereja, dia tangking semuanya. Dalam, 1 jam udah bebas lagi semuanya. Masuk lagi. Saya kebagian jam 5. Datang jam 3 pagi. Kebagian doanya baru jam 5. Habis itu jam 5 dia nawarin gini. Pak, mau doa? Oh, boleh aja. Kalau diizinin doa. Kalau enggak ya udah. Saya diam dulu. Nah, lewat saya diam itu sebenarnya saya lagi bangun pola. Saya mainin pola di sini. Polanya apa? Ini. Saya nanya dulu namanya. Saya mainin dulu. Dek. Dapat set. Pada saat dapat semuanya, saya baru doa. Aku perintahkan segala kuasa gelap dalam bentuk apapun, juga termasuk orang-orang mati, orang maut, orang keturunan dalam bentuk dalam hidupnya, dalam bentuk aku perintahkan pergi dan tidak kembali lagi. Dalam bentuk langsung wah, selesai sadar langsung selesai. Terus masuk lagi enggak. Berapa? 3 menit Pak. Sampai akhirnya dia bilang, Pak, kok Pak Andri doain kok langsung? Saya udah dari jam 2 loh Pak. Nggak bisa loh Pak. Akhirnya dia copy tuh kata-kata saya. Aku perintahkan pergi. Sekarang pokoknya kalau doain orang, aku perintahkan pergi dan tidak boleh kembali nih. Pergi. Dia belum tahu ada pola yang saya mainin. Mau ngucapin aku perintahkan pergi juga percuma. 1000 kali kayak percuma. Kenapa? Polanya harus dimainin. Nih di sini nih. Ketika mainin pola, dapat langsung. Termasuk juga Sergio juga sama kami melayani di radio ya. Radio Rem SSK 107,9 FM setiap hari Jumat. Wah, itu pelepasan luar biasa. Ngapain? Doanya doa pola semuanya. Sekarang kita udah enggak. Karena ada orang yang tidak senang. Mengapa? Karena rating kita di hari Jumat tinggi. Yang didoain itu, waduh, luar biasa banyak. Rating kita tinggi, hari Jumat semuanya. Udah kita digeser lah. Tapi doa-doa itu adalah doa-doa pola yang saat itu didoakan. Ya, hanya melalui
telepon aja ya, yang muntah, manifestasi, berontak, segala macam udah biasa. Teriak-teriakan udah biasa. Tapi sebelumnya saya yakin doanya pola, punya doa pola. Amin. Begitu juga dengan saya. Ntar juga saudara juga sama. Pada waktu ada yang kerasukan, doain pola. Pendeta jarang tahu. One word hanya satu kata saja. Kalau perintahkan pergi, langsung pergi. Selesai. Tapi sebelumnya dia belum tahu. Ini loh, doa pola. Kalau nggak doa pola nggak bisa. Mungkin itu saja dari saya. Suatu hari saya tidak tahu kapan, tapi yang pasti melalui pengajaran ini kita lebih memahami bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik dan dengan benar. Doanya adalah harus seperti Yesus, puasanya harus seperti Yesus, imannya harus seperti Yesus juga, ya kan? Agar apa? Agar terjadi mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Itu saja dari saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.